Anak emas Sintayong di Piala AFF 2022. Jordi Amat sudah bisa bahasa Indonesia. Akui buta kekuatan timnas Indonesia, pelatih Kamboja puji pemain abroad. Anak emas Sintayong di Piala AFF 2022. Pertama, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan pemain andalan Sintayong sejak level U19. Bahkan ketika timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Kroasia pada Agustus hingga September 2020, Witan keluar sebagai top skor tim lewat koleksi 3 gol. Saat itu Witan Sulaiman berkarir bersama klub asal Slovakia AS Trenčín. Bisa dibilang selain Ilyas Pasojevic, Witan Sulaiman diprediksi bakal menjadi mesin gol timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kedua, Asnawi Mangkualam. Pemain milik Ansan Greeners ini memiliki dedikasi yang tinggi di setiap pertandingan, sehingga Sintayong begitu menyukainya. Karena itu tidak heran jika Sintayong sampai merekomendasikan Asnawi Mangkualam kepada klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Dalam sebuah kesempatan, Sintayong mengatakan timnas Indonesia bakal merajai Asia Tenggara, asalkan mempunyai banyak pemain seperti Asnawi Mangkualam. Karena itulah Sintayong memberikan jabatan kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu kepada Asnawi Mangkualam. Pemberian jabatan itu terhitung luar biasa, mengingat Asnawi Mangkualam baru berusia 23 tahun. Ditambah lagi, sebenarnya secara usia banyak yang lebih senior ketimbang Asnawi Mangkualam di skuad timnas Indonesia, yakni Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Ilyas Pasojevic, dan lain-lain. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Baru berusia 18 tahun, Marcelino Ferdinand sudah merumput bersama 3 tim berbeda, yakni U19, U23, dan senior. Marcelino Ferdinand pun sesekali sanggup menembus starting 11 timnas Indonesia untuk berduet dengan Mark Klok. Pengalaman bermain bersama pemain-pemain yang lebih matang diharapkan membentuk mental dan skill Marcelino Ferdinand. Sebab kualitas terbaik Marcelino diharapkan muncul saat timnas Indonesia U20 turun di Piala Dunia U20 2023 yang dilangsungkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Jordi Amat sudah bisa bahasa Indonesia. Jordi Amat kembali menyita perhatian usai diketahui mulai bisa berbahasa Indonesia. Hal itu dibeberkan langsung oleh Ketua Umum Muhammad Iryawan. Tidak hanya Jordi Amat, Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Sandy Walsh juga bisa bahasa Indonesia. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun senang dengan kedua pemain keturunan Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, keduanya telah lama menjalani pemusatan latihan di Bali. Sayangnya untuk Sandy Walsh harus kembali ke klubnya asal Belgia, KV Mechelen, sehingga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Iwan Bule menyebut para pemain keturunan telah beradaptasi dengan baik berkat pemain lain.
Adaptasi pemain keturunan cukup cepat, lalu pemain-pemain lokal kami juga merangkul dengan baik Jordi Amat dan Sandy Walsh. Itu yang kami harapkan. Lalu saya dapat informasi bahwa pemain-pemain keturunan juga sudah bisa berbahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Ucap Muhammad Iriawan. Di lain sisi, sejatinya ada satu lagi pemain keturunan yang belum bergabung ke timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Zain Patinama. Diketahui Zain Patinama belum melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia, berbeda dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh, lantaran proses naturalisasi dalam jangka waktu yang berbeda. Diharapkan proses naturalisasi Zain Patinama kelar usai Piala AFF 2022, sebab dirinya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Akui buta kekuatan timnas Indonesia, pelatih Kamboja puji pemain abroad. Menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan penyisihan grup A, pelatih Kamboja Rui Hirose mengaku buta kekuatan tentang skuad asuhan Sintayong. Sebab timnas Indonesia tak menggelar laga uji coba jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Selain itu, bagi timnas Indonesia, ini juga merupakan laga perdana. Meski begitu, Rui Hirose memuji skuad Garuda yang memiliki 6 pemain yang berkancah di luar negeri. Pemain yang dimaksud ialah Jordi Amat di Malaysia, Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, hingga Pratama Arhan di Jepang. Selain itu masih ada Salil Ramdhani di Malaysia, Witan Sulaiman di Slovakia, dan Egy Maulana Fikri yang terakhir kali berkiprah di Slovakia. Kami tahu bahwa timnas Indonesia mempunyai banyak pemain bagus dan bermain di luar negeri, ujar Rui Hirose. Di lain sisi, Rui Hirose mengeluhkan jadwal pertandingan yang padat sehingga memiliki persiapan yang kurang ketika menghadapi timnas Indonesia. Sebelumnya, sejarah mencatat Kamboja tidak pernah menang atas Indonesia. Kedua tim telah bentrok 17 kali. Hasilnya, Indonesia menang 16 kali dan hanya sekali berakhir dengan skor imbang. Namun Kamboja sempat memberikan kejutan di laga perdana beberapa waktu lalu dengan sukses mengalahkan Filipina. Sementara itu, gelandang timnas Kamboja, Thierry Chantapin, mengaku antusias menghadapi laga melawan timnas Indonesia. Sebab bertemu dengan ribuan supporter skuad Garuda yang membuat euforia selama pertandingan sangat menarik.